Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarkim yang selalu berbahagia dan semudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini Sarkim akan menyampaikan lanjutan dari tes masuk perusahaan bagian kedua. Dalam kesempatan ini ada dua tes ya, yaitu tes nonverbal dan personality. Tes nonverbal ini yang kali ini kita tampilkan adalah tes yang terdiri dari 10 gambar, 4 gambar bagian atas yang merupakan soal yang menunjukkan kesamaan dalam suatu hal atau segi tertentu. Dan yang kedua ada 6 gambar yang 2 diantaranya adalah merupakan menunjukkan adanya kesamaan dengan gambar yang 4 bagian atas. Apabila kedua gambar itu sudah ditemukan, maka pilihlah kotak yang berisi gambar tersebut, sehingga pada tes ini ada 2 jawaban yang keduanya harus benar. Sebagai contoh, ada 2 baris, ada 4 gambar dan 6 gambar, di mana kita akan menentukan 2 gambar di bagian kedua di antara 6 gambar untuk memilih pola yang sama dengan gambar yang baris pertama. Misalnya ini baris pertama, ini kan terdiri dari kotak-kotak persegi 4. Maka untuk pola yang sama di baris kedua, kita pilih kotak pertama dan kotak terakhir. Sudah mengerti ya? Kalau sudah, kita lanjutkan soal. Soal pertama, kita lihat ada 4 gambar dan 6 gambar. Di antara 6 gambar ini, manakah yang polanya mirip dengan pola-pola di gambar pertama? Jawabannya adalah ya. Berikutnya, ada 4 gambar. Kemudian yang bawah ada 6 gambar. Manakah pola-pola yang di gambar kedua ini, barisan kedua yang memiliki pola seperti yang pertama? Maka kita pilih. Iya. Berikutnya, tes yang nomor 3. Ada baris pertama, baris kedua. Manakah yang memiliki pola seperti baris pertama? Maka kita pilih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ada pola-pola seperti pada baris pertama. Manakah di baris kedua yang memiliki pola seperti baris pertama? Ya. Maka yang paling dekat dengan baris pertama adalah pola 1, ada 3 garis horizontal dan ada 3 garis sejajar menghadap ke atas. Berikutnya, manakah yang kira-kira mengikuti pola pertama? Kita dapat memilih. Yang berikutnya adalah iya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, sahabat Sarkim, kita lanjutkan. Manakah yang mengikuti pola pertama? Kita memilih 1, 2. Baik, kita lanjutkan. Manakah yang mengikuti pola pertama? Maka kita pilih yang paling dekat adalah 1, 2. Dilanjutkan. Nah, manakah yang memiliki pola yang sama seperti di atas? Oke. Ya. Merupakan gabungan dari 2 gambar yang berbeda. Kemudian kotak. Oke. Dilanjutkan. Manakah yang memiliki pola seperti yang pertama?
Kita lihat tegak lurus, garis kecil vertikal, segitiga, lengkungan, maka kita pilih. Ya, yang kedua adalah oke. Kita lanjutkan lagi. Manakah yang mirip dengan garis pertama? 1, 2. Oke. Lanjutkan. Nah, mana yang mirip? 1, 2. Betul. Berikutnya kita lanjutkan ya, gambar yang berikutnya. Kalau kita lihat ini kan segitiga bawah ini, ya, yang mirip-mirip dengan ini. Segitiganya nggak ada di sini. Ya, segi 4, ini segi 4. Maka yang paling mirip adalah yang 2. Berikutnya adalah mana kira-kira? Yang mirip dengan atas. Ya, ini mirip dengan ini. Kemudian yang lain mana? Ya, yang lain adalah ini dengan ini ya. Oke. Baik, berikutnya adalah pola-pola di atas ini, di mana ini ada gambar yang di sampingnya ada garis kedua di dalamnya. Maka kita yang lebih cenderung adalah iya. Berikutnya adalah yang mana? Garis yang berada di tepi ini saling menjauh ya, dan sejajar. Ya, sejajar dan saling menjauh. Mana kira-kira yang sejajar dan saling menjauh? Nah, kita pilih yang paling sesuai adalah 1, 2. Ya, oke. Kemudian berikutnya, mana kira-kira yang paling dekat? Yang paling dekat adalah 1, 2. Ya. Selanjutnya, yang paling dekat mana? 1, 2. Selanjutnya, yang paling dekat, yang mana? Kita lihat yang memiliki pola sama, yaitu aris kiri ke kanan. Ya. Itu kan di atas kanan semua. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada garis vertikal miring ya. Kemudian garis kecil miring juga, tegak lurus, ada yang sejajar. Dan kemudian ada separuh lingkaran, ada lingkaran, kemudian ada garis ke arah atas, maka pola yang hampir sama adalah kita pilih yang sepola 1, 2 ya. Jadi ada tegak lurus ya, yang kecil dan yang panjang. Berikutnya itu ada lingkaran di tengah, maka pola yang sama adalah kalau kita lihat ya, ada benda besar di tengah ada lingkaran kecil. Nah, polanya sama. Di tengah-tengah ada lingkaran kecil. Nah, berikutnya ada pola di atas, di sana ada garis, kemudian di tengah ada sudut 90 derajat. Ya, ada yang kemiringan juga. Maka yang polanya sama adalah itu ya. Kemudian berikutnya adalah personality analysis. Pada tes ini Anda akan dihadapkan pada 4 buah pernyataan tentang kepribadian. Pilihlah pernyataan yang paling sesuai dan yang paling tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Anda dapat memilih dari 4 pernyataan tersebut. Klik jempol ke atas untuk pernyataan yang Anda anggap paling sesuai dan yang ke bawah untuk pernyataan yang paling tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Dalam hal ini para pemirsa, kita memiliki pribadi masing-masing, jadi bisa memilih mana yang diperlukan. Perlu diketahui dalam memilih ini kita harus punya prinsip, konsistensi, keseimbangan, tidak berlebihan ya di dalam memilih, karena manusia itu tidak punya kesempurnaan, tidak ada kepemilikan sifat-sifat yang sempurna. Jadi sesuai saja kepribadian kita dari 4 pernyataan. Misalnya sebagai pemimpin, apa sebagai
leader atau sebagai pekerja atau pelaksana, sebagai tim. Ini jika kita sesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Ya. Bisa kita baca masing-masing pernyataan. Anda bisa memilih dengan klik. Kalau paling sesuai dengan jempol ke atas, kalau paling tidak sesuai jempol ke bawah. Ya, pada soal yang pertama ini ada 4 pernyataan. Silakan kita bisa memilih yang paling sesuai. Misalnya tidak tergantung orang lain ya. Kemudian juga yang paling tidak sesuai misalnya akan mengeluarkan uang untuk hal yang diinginkan. Silahkan, tergantung pribadian kita begitu. Dan mohon untuk bisa disesuaikan dengan tujuan kita. Nah, soal berikutnya ada 4 pernyataan lagi. Silakan dipilih mana yang sesuai dan mana yang paling tidak sesuai. Begitulah seterusnya soal-soal ini akan dihadapkan pada 4 pernyataan. Silakan untuk dipilih sesuai dengan kondisi Anda, kondisi kita semua, karena kepribadian kita masing-masing.
Kemudian kita masuk pada work behavioral assessment. Pada tes ini Anda akan dihadapkan dengan dua pernyataan tentang pengukuran perilaku dalam bekerja. Pilihlah salah satu dari keduanya. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua benar karena jawaban yang Anda pilih sesuai dengan keadaan Anda. Silakan memilih masing-masing sepasang itu dipilih salah satu sesuai dengan kepribadian kita. Jadi sama juga dengan tes tadi di depan tadi, yaitu kita harus sesuai dengan kondisi kita, kemudian sesuai dengan kondisi pekerjaan yang akan kita lamar sebagai pemimpin, pengelola, kreator, anak buah, teamwork, itu harus disesuaikan ya, jangan sampai menyimpang dari tujuan kita melamar pekerjaan yang akan kita geluti. Nah, silakan dipilih yang sesuai dan juga jangan dilebih-lebihkan, sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Demikian mungkin untuk mengerjakan soal kepribadian ini. Ini soal tentang perilaku kerja ya, atau pengukuran tentang perilaku kerja.
Para pemirsa sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang, semoga sukses dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.